Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran pada mata diklat bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Baik Bapak sekalian, saya akan mulai. Yang pertama sekali, untuk kita ketahui bahwa tujuan diklat itu ada 3 macam. Pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan, yang kedua adalah meningkatkan keterampilan, yang ketiga adalah untuk merubah sikap dan perilaku. Dalam rangka untuk mencapai tujuan diklat yang 3 tersebut, maka pada kesempatan penyampaian strategi pembelajaran mata diklat bela negara dan kepemimpinan Pancasila ini, saya akan membagi ke dalam 3 tahapan kelompok. Yang pertama adalah tahap kelompok pendahuluan, yang kedua adalah tahap kelompok penyajian, yang ketiga adalah tahap kelompok penutup. Sekalian yang saya hormati, untuk memulainya alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti pertama, nama saya adalah Mukhlisin. NIM adalah 1968 07 19 1998 03 1002 pangkat dan golongan pembina utama muda 4C, jabatan Widiswara Ahli Madya, instansi BPSDM Provinsi Riau, pendidikan S2 Hukum. Alamat rumah Jalan Sukakarya, Perumahan Wisma Permai, Blok L nomor 12, Kanbaru Riau. Email mukhlisin.aa.196798@gmail.com. HP 0813 65 295 229. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, saya akan menerangkan tahapan yang dimaksud. Yang pertama tadi adalah tahapan pendahuluan, yang kedua adalah tahapan penyajian, yang ketiga adalah tahapan penutup. Lalu saya akan ceritakan tentang apa kegiatan saya sebagai fasilitator pada tahapan pendahuluan. Pendahuluan dibagi atas 2, pendahuluan awal dan pendahuluan akhir. Mengapa dibagi atas 2? Karena mata diklat ini jumlah jam pelajarannya adalah 18 jam pelajaran, atau durasinya adalah 810 menit, sehingga membutuhkan 2 hari, hari pertama dan hari kedua, maka dibutuhkan pendahuluan awal dan pendahuluan akhir. Lalu kita kembali, apa yang akan saya sampaikan atau apa peran fasilitator di sini pada tahap pendahuluan? Pertama, saya akan mengucapkan salam. Yang kedua, saya akan memperkenalkan diri kepada peserta diklat. Yang ketiga, saya akan memberikan brainstorming untuk mengarahkan peserta agar fokus terhadap mata pelatihan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang sebagai berikut. Pertama, latar belakang. Yang kedua, saya akan bercerita tentang deskripsi singkat mata pelatihan. Yang ketiga, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dimaksud adalah, pertama, tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila. Yang kedua adalah integritas publik. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetensi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Bapak sekalian yang saya hormati, materi diklat ini terdiri atas 5 materi pokok. Yang pertama adalah persepsi publik mengenai lingkungan hidup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal, beserta dengan sub materi pokoknya pengertian persepsi publik, lingkungan dan wujud cinta tanah air, wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Materi kedua adalah preferensi
preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Submateri pokoknya adalah pengertian preferensi publik, tujuan negara sebagai amanat konstitusi, dan sistem pemerintahan Indonesia. Materi pokok yang ketiga adalah aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Submateri pokoknya adalah pengertian aspirasi publik dan sila-sila Pancasila. Materi keempat adalah penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetensi dan konflik kepentingan. Submateri pokoknya adalah pengertian dan implementasi kepemimpinan, nilai-nilai dasar bela negara, dan kompetisi dan konflik kepentingan. Materi pokok yang kelima adalah peta plan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Kegiatan saya sebagai fasilitator selanjutnya adalah saya akan membagikan pretest kepada peserta nanti agar dikerjakan oleh peserta. Demikian, barangkali itulah kerja saya sebagai fasilitator pada kegiatan pendahuluan. Kegiatan peserta pada kegiatan pendahuluan adalah pada saat fasilitator mengucapkan salam, tentu peserta adalah menjawab salam. Yang kedua, pada saat fasilitator memperkenalkan diri, tentulah peserta itu menyimak dan mendengar. Dan pada saat media suara itu menciptakan suasana belajar, dia ikut berperan aktif untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Saya sebagai fasilitator setelah menyampaikan, memutar film dalam bentuk video yang berkaitan dengan bela negara, selanjutnya kegiatan saya sebagai fasilitator adalah memberikan studi kasus untuk dibahas oleh peserta secara kelompok. Apa kegiatan peserta pada saat fasilitator menyampaikan atau menjelaskan materi ini? Tentulah peserta itu adalah mendengar, mencatat, bertanya, menjawab, berdiskusi, dan nanti juga akan berkelompok, akan menyelesaikan tugas kasus dalam bentuk pemaparan kelompok. Lalu media apa yang digunakan dalam rangka untuk tahap yang kedua penyajian ini adalah pertama tentunya adalah slide, infocus, laptop, flip chart, dan bahan studi kasus yang telah kita siapkan dalam bentuk film yang akan dibahas oleh peserta. Bapak sekalian yang saya hormati, bila mana kegiatan tentang pemaparan kelompok telah dilaksanakan oleh masing-masing peserta, maka kegiatan saya selanjutnya adalah kegiatan penutup awal, yaitu tentu pertama kita akan merumuskan atau memberikan rangkuman atau kesimpulan sementara pada hari pertama ini tentang topik yang dibahas pada hari ini. Kegiatan selanjutnya pada hari kedua saya akan sampaikan di sini. Pertama adalah tahapan pendahuluan kembali, yaitu di mana saya akan mengucapkan salam, dan selanjutnya saya akan juga menciptakan kondisi belajar dengan memberikan brainstorming kepada peserta, dan selanjutnya setelah itu saya akan memberikan review tentang pembelajaran yang telah dipelajari peserta hari kemarin. Lalu pada tahap ini apa kegiatan daripada peserta? Pada tahap ini adalah tentunya peserta menjawab salam daripada fasilitator. Yang kedua, pada saat menciptakan suasana kondisi belajar, peserta ikut berperan aktif. Yang ketiga, tentulah peserta akan menjawab pertanyaan daripada fasilitator tentang pokok-pokok materi yang telah dibahas hari sebelumnya. Lalu pada tahap ini metode apa yang digunakan? Yaitu tentunya adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, curah pendapat,
dan menjawab pertanyaan. Lalu media apa yang digunakan di sini? Tentulah sama dengan hari sebelumnya, yaitu slide, terus laptop, terus infocus, dan flip chart. Tahap kedua, pada hari kedua, apa yang akan saya lakukan? Tentunya saya akan melanjutkan penyajian, di mana saya akan menjelaskan materi pokok yang kelima, yaitu Metaplan Manajemen Perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Saudara-saudara sekalian, setelah menyampaikan materi ini, juga saya akan memberikan semacam soal kasus kepada peserta untuk mereka kerjakan secara berkelompok, yang nantinya akan mereka paparkan juga secara berkelompok. Metode apa yang dipakai pada tahap penyajian yang kedua ini? Tentu adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, curah pendapat, dan presentasi daripada kelompok peserta. Sekalian yang saya hormati, tahap terakhir pada strategi pembelajaran mata diklat bela negara dan kepemimpinan Pancasila hari kedua adalah penutup. Pertanyaannya adalah, apa kegiatan fasilitator pada tahap penutup ini? Pertama adalah fasilitator tentunya akan memberikan semacam kesimpulan atau resume secara bersama-sama dengan peserta. Yang kedua, fasilitator juga akan memberikan post-test untuk bisa diisi atau dijawab oleh peserta. Selanjutnya, kalau ini telah selesai, maka kegiatan fasilitator terakhir adalah menutup ini dan mengucapkan salam kepada peserta. Lalu apa kegiatan daripada peserta pada tahap penutup ini? Tentulah peserta secara bersama-sama akan membuat rangkuman dengan persetujuan secara bersama kelas dan juga disetujui oleh fasilitator. Yang kedua, tentulah peserta akan menjawab daripada post-test yang telah diberikan oleh fasilitator. Yang ketiga, kegiatan daripada peserta selanjutnya adalah tentu akan menjawab salam daripada apa yang disampaikan oleh fasilitator. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan kepada Bapak sekalian bahwa instrumen dalam bentuk dokumen apa yang saya gunakan nantinya adalah sebagai berikut. Pertama, PowerPoint tentang bela negara. Yang kedua, saya akan siapkan adalah RP dan RBPMP-nya. Yang ketiga, saya akan siapkan summary bela negara. Yang keempat, saya akan siapkan film tentang bela negara. Yang kelima, saya akan menyiapkan pretest dan post-test. Adapun bahan yang keenam sebagai instrumen atau dokumen yang akan saya siapkan nantinya pada saat memberikan materi bela negara dan kepemimpinan Pancasila pada diklat pelatihan kepemimpinan pengawas adalah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan berkenaan dengan diklat PKP tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak sekalian
Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya juga mohon maaf bila mana ada hal yang tak berkenan di hati kita semua. Atas bantuannya saya terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.